Personality Plus. Bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. By Florence Littauer. Bagian kedua. Potensi kepribadian. Bab ketiga. Mari kita bersenang-senang dengan sanguinis populer. Part yang kelima. Kreatif dan inovatif. Otak sanguinis populer selalu memikirkan gagasan yang baru dan menarik. Setiap hari diisi dengan tantangan baru untuk memiliki kegiatan yang kreatif. Dalam setiap rapat komite, sanguinis populerlah yang memimpikan gagasan, mendapatkan imajinasi untuk mendekor ruangan, serta memilih tema yang unik dan menyenangkan untuk proyek. Ketika Lauren duduk di kelas 2, dia mengatakan pada gurunya, "Ibu saya selalu melakukan hal-hal istimewa untuk pesta, sehingga mereka memilih saya sebagai ibu ruangan. Tugas utama saya yang pertama adalah pesta Halloween, dan Lauren terus-menerus mengingatkan saya bahwa dia menjanjikan saya akan melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda." Keyakinannya yang kekanak-kanakan merangsang rasa kreatif saya, dan saya mulai merencanakan pesta Halloween yang tidak akan dilupakan oleh murid-murid kelas 2. Lauren mencemooh ibu-ibu yang membawa cangkir styrofoam dan Kool-Aid. Maka saya merencanakan minuman jeruk peras untuk disajikan dalam mangkuk kaca besar, dikelilingi dengan cangkir-cangkir kristal kecil. Sementara pikiran saya membayangkan adegan ini, saya merancang cincin es terapung dengan landasan manisan buah labu. Pada hari pesta, saya pergi ke toko roti dan mengambil kue mangkok yang biasa dengan kucing hitam yang manis di puncaknya, serbet Halloween yang khusus, dan topi pesta untuk dipakai setiap anak. Saya membuat 3 galon minuman jeruk peras dan memasukkan semua ke dalam ember plastik terbuka dengan cincin es berapungan di permukaannya. Saya menaruh kue mangkok di satu sisi lantai mobil di bagian belakang dan ember di sisi lainnya. Sebagai sanguinis populer, saya tentu saja terlambat. Maka saya mengenakan gaun jingga yang saya buat khusus untuk pesta dan memundurkan mobil dengan tergesa-gesa di jalan taman saya yang menurun. Tepat ketika saya membelok ke jalan, mobil lain meluncur lewat dan saya menginjak rem. Ketika saya mendengar suara seperti ombak di San Clemente, saya tahu bahwa pesta sudah berakhir. Dengan takut-takut saya menengok ke belakang untuk melihat lautan jeruk peras dengan 28 kucing hitam terapung-apung di atas kue mangkok, berusaha untuk tidak tenggelam. Saya datang terlambat dengan rupa kusut acak-acakan, membawa beberapa pak Kool-Aid, sekotak wafer vanila, dan memakai cincin es pada pergelangan tangan kiri saya. Lauren menangis sepanjang pesta, dan saya tidak pernah diminta lagi untuk menjadi ibu ruangan. Sanguinis populer selalu memikirkan gagasan yang kreatif dan warna-warni, tapi memerlukan beberapa teman yang rasional untuk membantu pelaksanaannya. Mengilhami dan mempesona orang lain. Karena sanguinis populer mempunyai energi dan antusiasme yang berlimpah-limpah, mereka cenderung menarik dan mengilhami orang lain. Harry Truman pernah berkata bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mengilhami orang lain untuk bekerja dan membuat mereka menikmatinya. Pernyataan ini menyimpulkan dirinya sebagai seorang sanguinis populer dan menunjukkan gaya kepemimpinannya yang halus. Sanguinis populer yang efektif memikirkan gagasan dan memesona orang lain untuk melaksanakannya hingga mencapai penyelesaian yang produktif. Sementara sanguinis populer mulai memahami dirinya sendiri, mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang memulai, tapi mereka memerlukan teman-teman yang bisa menyelesaikan. Politikus sanguinis populer mempunyai bakat memberikan keyakinan pada diri para pemilihnya dan kemudian membuat mereka bekerja. Sanguinis populer yang benar-benar pintar bisa membuat orang meminta-minta pekerjaan kepadanya tanpa bayaran. Saudara saya Ron memiliki keahlian ini sejak masih anak-anak, dan saya mengenali kemampuannya untuk mempesona dan memotivasi lama sebelum saya mendengar tentang sanguinis populer. Ron menggunakan kecerdasan dan pesonanya untuk menghindari pekerjaan kapan saja keadaan memungkinkan. Dalam Perang Korea, Ron bergabung dalam Angkatan Darat dan dikirim ke seberang lautan dengan kapal pengangkut pasukan besar. Pada malam pertamanya keluar dari San Francisco, dia mendengar pengumuman.
Besok pagi kalian semua akan berkumpul di Geladak dan menerima tugas untuk selama pelayaran ini. Karena sanguinis populer menghindari semua pekerjaan dengan harga setinggi apapun, Ron mulai menyusun rencana untuk mengelak dari tugas menyikat Geladak. Pagi berikutnya, ketika seluruh pasukan dipanggil, Ron mengambil alas menulis dengan kertas dan pulpen serta berdiri di sisi Sersan yang memberikan tugas. Sementara Sersan membacakan nama-nama dan tugas masing-masing, kalian bersepuluh membersihkan kamar kecil, kalian berdua puluh mengerik cat. Ron memberinya dorongan dan membuat beberapa catatan. Setelah semua prajurit selain Ron dibagi dalam kelompok-kelompok kerja, Sersan berspekulasi. Apa pekerjaanmu di sini? Saya mengurus acara pemilihan bakat. Ron menjawab dengan suara berwibawa. Saya tidak tahu itu direncanakan. Sersan berkata keheranan. Oh ya, Ron memastikannya. Kita akan membuat pertunjukan yang menarik pada malam terakhir sebelum kita merapat ke dermaga. Saya perlu mengikuti seluruh pelayaran ini untuk merencanakannya. Kebetulan, Pak, Anda melakukan pekerjaan yang bagus dalam membagi-bagi tugas. Kami akan bertemu dengan Anda lagi. Dengan kata-kata yang positif itu, Ron pergi melewatkan waktu 2 pekan yang menyenangkan untuk bersantai. Sementara dia berjalan-jalan di Geladak mengawasi lain-lainnya membersihkan cat, dia bertanya pada para prajurit apakah mereka punya bakat. Sungguh mengagumkan betapa orang yang tidak punya suara di darat menjadi penyanyi di laut. Dan Ron menuliskan daftar pelaku pertunjukan di atas kertas. Dia mengumpulkan mereka bersama-sama untuk berlatih dan kemudian mengembangkan obrolan lucu untuk merangkumnya. Di petang terakhir itu, setiap prajurit hadir dengan gembira. Tidak ada seorang pun yang pernah menanyakan tugasnya dan pertunjukan itu merupakan klimaks penuh kegembiraan untuk pelayaran yang membosankan. Beberapa pekan kemudian, Ron menerima gulungan perkamen dari pemerintah yang memberinya penghargaan sebagai satu-satunya orang di kapal yang pantas diberi pengakuan karena menaikkan moral pasukan. Hanya seorang sanguinis populer saja yang bisa melewatkan waktu 2 pekan tanpa melakukan apapun dan menjadi satu-satunya orang yang menerima tanda penghargaan karena berbuat begitu. Demikian Personality Plus bagian kedua, bab ketiga, part kelima. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.